selalu di hati. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Cuk? Alhamdulillah Pak Is ya. Pak Is, ini udah lama kita nggak jumpa ya, tapi nggak apa-apa lah. Kalaupun nggak jumpa, kita masih ada apa namanya, pakai Media. ya, pakai WA, silaturahmi. Dan posisi Pak Is ini sekarang 1 jam lebih awal ya di waktu Indonesia Tengah ya Pak. Tepatnya di apa, Kabupaten Kukar ya, Kutai Kartanegara. Ya, betul. Oke Pak, cuaca mendukung ya untuk dapat sinyal bagus nih. Baik, Pak Is. Ya, pertama terima kasih ya Pak Is sudah berkenan hadir. Memang tujuannya adalah silaturahmi gitu ya. Sambil kita bincang santai gitu Pak ya, santai mengenai sesuai dengan judul dari kanal ini Pak, dari vlog ini ya, Planet Traksi, nggak jauh dari traksi lah Pak. Nah, mungkin Pak Is yang sudah puluhan tahun sebagai planters nih Pak, sebagai manajemen kebun gitu ya Pak ya. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita, kisah, pengalaman, mungkin informasi juga gitu ya terkait dunia traksi. Tidak tertutup juga kemungkinan Bapak mungkin ada kontribusi saran gitu ya, misalnya kita nanti pakai gitu Pak. Monggo Pak Is, silahkan, mumpung mumpung sinyal baik ini. Ya, mantap. Ya, traksi sebenarnya ini kalau sama orang kebun lah ya, dengan antar divisi, memang dia satu hubungan erat, seperti kakak adik. Iya, iya. Kenapa dibilang kakak adik? Karena saling membutuhkan antara divisi dengan divisi updealing satu dan seterusnya dengan divisi teknik atau traksi. Iya. Segala kebutuhan support untuk transport tentu disupport oleh traksinya. Itu sih hubungannya. Baik. Dan apa ya namanya, dalam setiap program perencanaan ya, upkeep, kemudian infrastruktur, kemudian apa namanya, panen gitu ya. Semua ada ya peran traksi di situ Pak. Mungkin ada juga ya program dari estate management itu yang tidak melibatkan traksi ya Pak ya, mungkin ya. Saya kira kalau traksi berhubungan erat dengan operasional divisi ya, Oke. dari tekniknya, dari perawatan teknik yang ada di penghubung untuk support updealing, baik transportnya, kebutuhan lain-lain seperti juga listrik juga hubungan traksi juga biasanya yang menghandle seperti itu. Oh, kayak genset ya Pak ya, genset terus. Genset ya, genset di updealing kan ada genset masing-masing itu. Ya, ya. Jadi kalau memang pemirsa mungkin ya belum paham dengan dunia perkebunan, beberapa apa namanya, estate manajemen itu terbagi atas beberapa divisi. Kalau zaman Belanda bilangnya afdeling. Divisi-divisi itu letaknya jauhan. Jadi memang betul ya. Jambaran yang ribuan hektar itu dibagi dalam beberapa divisi, dan satu divisi itu mempunyai emplacement perumahan ya Pak ya. Nah, betul ya. Disitulah sumber apa namanya, pembangkit listrik menggunakan genset. Tapi kalau memang kebetulan divisinya dekat dengan mil, sudah pasti dapat bersumber dari mil itu sendiri atau pabrik kelapa sawit. Dari mil ya. Oke, jadi memang boleh dikatakan semua lini produksi perlu dukungan traksi ya Pak ya, untuk estate ya Pak ya. Betul sekali ya. Ya. Mengenai ini Pak Is, jadi kalau saya melihat kan hampir semua lini ya, mungkin kayak pembibitan, apakah pembibitan memerlukan traksi juga ya Pak ya, pembibitan itu Pak ya? Benar. Kenapa Betul, berhubungan? Ya? Karena supply untuk watering penyiraman kan pakai engine juga itu. Oh, oke. Supply air untuk penyiraman di nursery. Iya Pak, betul. Ya, ini masukan nih Pak. Tetap berhubungan hampir semua divisi. Betul. Jadi saya pernah juga Pak ngalamin waktu di Kalimantan Selatan, di nursery itu yang masih ada di apa istilahnya Pak, polybag ya. Di polybag itu betul ya. Yang disiram itu waktu pertama kali Pak, belum diinstalasi water gitu ya, apa penyiraman gitu ya. Jadi masih menggunakan traktor Pak. Traktor dia menggendong
istilah merek untuk menggendong apa namanya air, terus dia punya lengan panjang itu Pak, kanan kiri dia spraying tuh Pak, membentang gitu Pak. Nah itu Bisa, bisa, ya. ya saya pernah lihat itu Pak. Jadi waktu itu aplikasinya traktor yang hijau lah, kita nggak merek, nggak nyebut merek gitu. Nah Ya, itu betul. uh, itu ternyata benar ada selain dari apa namanya tadi pompa ya, selain dari pompa air ya, seperti itu. Dan apa namanya pipa-pipa hostnya itu menggunakan merek namanya bukan merek sih, merek Jepang tuh ya. Oh, Ya, ya. ya. Aduh nyebut merek nih jadi nggak enak nih, kita nggak di endorse. Tapi umumnya walaupun merek dia udah familiar istilahnya itu Iya sih. benar-benar ya itulah. Ya. Oke memang benar Pak, dari situ memang sudah mulai ya Pak, termasuk juga persiapan lahan ya Pak ya, itu udah pasti ya kalau persiapan lahan, blok, infrastruktur jalan, ada jalan utama, ada jalan panen gitu ya Pak ya, apa maaf, collection, ada Dalam produksi. ya jalan produksi, itu udah pastilah ada alat berat ikut namanya apa menyiapkan dari situ. Ya artinya semua program tetap dari tempat Bapak ya, dari manajemen kebun ya Pak ya. Betul, betul ya. Saling berhubungan antara kebun dengan Iya, kebun. Traksi juga kan di dalam kebun tuh di bawah handle manager estate-nya, estate manager. iya, iya. Dan tadi Bapak katakan di awal seperti saudara kandung gitu ya, adik kakak antara asisten traksi dan asisten divisi gitu ya Pak ya, atau asisten Betul ya. eh, kebun gitu ya. Yang mana mereka itu katakanlah dari beberapa unit afdeling atau divisi itu kalau mereka memerlukan di saat yang bersamaan, katakanlah untuk perbaikan jalan, perlu grader dan compactor, itu gimana Pak komunikasinya tuh Pak Is? Ya, kalau dalam hal perbaikan jalan sebelum dia ke pilnya, itu biasanya juga ada hubungan jadwalnya, ada rotasinya. Rotasi biasanya Oh sudah iya, disusun oleh tim traksi. betul 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 betul. Nah, Oke, rotasi apa dia 3 bulan sekali atau 6 bulan ya, sekali? oke. Ya Pak, saya jadi teringat. Jadi benar untuk pemirsa bahwa ini masukan bahwa traksi sendiri itu memang mengikuti program dari para uh, planter yang ada di manajemen estate tadi atau di kebun. Mereka mempunyai program panen berdasarkan rotasi tadi ya Pak ya, pusingan ya Pak ya. Karena Betul ya. setiap pusingan atau rotasi tadi berpengaruh kepada persiapan jalan ya Pak ya. Persiapan Ya, jalan. siap. Ya, karena persiapan jalan saya juga memahami lah, persiapan jalan di kebun yang panjangnya ratusan kilometer gitu ya Pak ya, akan beda gitu loh dengan karakter jalan tambang yang cuma satu lurus, Poros ya. terus trafficnya tinggi kan Pak. Kalau di kebun tuh Bet- trafficnya ya sesuai pusingan tadi, bisa sebulan Betul, sekali, betul ya. bisa 3 bulan sekali gitu untuk dilewati. Nah ini uniknya industri yang ada di apa namanya perkebunan, apalagi kalau sudah lahannya lahan rawa atau gambut ya Pak, itu lebih pening lagi itu kepala itu dibandingkan tanah keras atau tanah mineral itu. Betul, betul. Iya iya Pak Is. Pak Is, tapi satu lagi pertanyaan mengenai traksi Pak Is. Pada saat Pak Is apa ya memerlukan unit beserta tim itu memerlukan unit gitu ya di masing-masing asisten tadi, namun ketersediaan atau availability tidak ada atau rusak gitu loh Pak. Unit itu terduduk rusak yang tidak terencana, schedule gitu Pak ya. Karena akibat salah aplikasi, akibat kerusakan jalan dan sebagainya lah. Faktornya banyak gitu Pak. Nah itu Betul ya. gimana Pak mensiasatinya ya Pak untuk mendapatkan solusi angkutan itu Pak Yes. Biasanya kalau di estate itu ada beberapa divisi, ada 5 atau sampai dengan 8 divisi. Ya, Ya, mungkin kita pakai prioritas yang dekat pabrik dulu. oke. Itu diselesaikan dulu, misalnya dia yang terkendala di divisi 8 atau 7 atau divisi 1, mau nggak mau kita jalankan dulu yang sudah ada dulu. Oh Setelah ya, selesai di situ baru kita membantu divisi yang tadi unitnya ada trouble. oke. Itu sih biasanya. Ya, paling tidak Artinya jam kerja mundur lah. ya, artinya kuncinya komunikasi ya Pak ya. Komunikasi Betul, yang komunikasi. intens gitu ya. Dan apa namanya tidak bisa
menang sendiri lah di sini ya. Tidak Iya, bisa betul. Iya, gue nih Superman gitu ya. Gue paling iya. berhasil gitu. Semuanya nih super tim lah Pak ya. Kita tim gitu ya. Super Super tim, tim. siap ya. Ya. Termasuk ini Pak. Kalau kita sering dengar itu buah restan kan itu juga dihindari ya Pak ya. Berlama-lama di lahan itu ya Pak ya. Itu uh, buah restan yang sudah dipanen sekian ribu hektar gimana Pak kalau memang transportnya lagi bermasalah atau jalannya lagi bermasalah itu Pak? Nah, itu dia. Itu masalah klasik di kebun sih Ya, sebenarnya di estate. ya, Kalau memang demikian unit yang sudah ada terkendala, ya mau nggak mau updealing atau divisi menunda panen 1-2 hari wah itu untuk aneh ya Pak ya. menghindarin buah resan makin banyak, Ya, ya, mengakibatkan asam lemaknya makin tinggi. baik, baik. Jadi yang dikalahkan adalah pusingannya, rotasi panennya, untuk menghindari restan itu berkelamaan di Makin, lahan ya Pak ya. Ya, ya, iya, ya. Memang bagusnya tuh buah langsung diangkut, olah di pabrik gitu ya Pak ya. Yang benar gitu. betul, ya. Ya, ya. Ya memang saya melihat sendiri sih Pak pada saat apa namanya komunikasi yang sangat pelik sekali ya pada saat itu buah semuanya memerlukan alat kemudian unit gitu ya Pak, unit transporter itu kayak dump truck, traktor gitu ya, terus unit bermasalah gitu ya, bermasalah tidak terencana, terduduk karena akibat apa situasi yang pelik itu pada saat pengadaan itu Pak. Ini saya agak sensitif ngomongnya pengadaan ini Pak. Kenapa? Spare part itu ya Pak, kalau di traksi itu Pak, selama spare part itu ada, kemudian alat juga serba minim, itu tetap bisa dikerjakan loh Pak sebenarnya Pak ya. Perbaikan itu tetap Bisa, dieksekusi. Nah ini persoalannya ini agak yang nggak bisa dibuat dalam cepat, itu adalah pengadaan gitu. Pengadaan tuh kita harus berpuluh-puluh kilometer menuju kota provinsi, mungkin di kota kecamatan belum tentu ada spare partnya Pak ya, yang betul, agak ya. spesifik. Ya kalau masih perbaikin hose itu mungkin di kota kecamatan ada gitu ya. Namun kalau udah Iya, jeroan engine dan sebagainya, perlu fabrikasi dan sebagainya, perlu bengkel bubut, ya itu memang harus rata-rata ke sana ke kota provinsi. Nah, ini masalah klasik Pak dari sisi pengadaan. Mungkin tempat Bapak yang dulu sama yang hari ini masih mirip ya Pak ya? beda-beda tipis sih. Beda Saya tipis. rasa hampir semua pengadaan spare part yang perbaikan daripada unit yang ada di kebun. Oh ya, artinya mirip saja kejadiannya dan itu memang tetap harus dibelanjakan ke kota besar ya Pak ya. Betul, betul. Oke, terus untuk approval atau misalnya kebun atau dari pihak traksi itu mengeluarkan amprah atau istilahnya apa PR ya Pak ya, purchase PR ya. nah, itu approvalnya cepat ya Pak untuk Kalau itu approval dari kebun cepat sekali sih biasanya. ya 1 hari kalau sudah masuk ke admin, udah ya bisa di follow up. ya. Cuma itu di site ya. Kalau kita satu Betul. organisasi yang tinggi, yang besar kayak tempat saya sebelumnya ketemu Pak Is itu begitu diolah di cabang, diolah di pusat itu makan waktu. Karena sebelumnya saya Pak waktu di Kalimantan Selatan CEO ada di lokasi Pak. Jadi keputusan langsung. Nah, itu dia. Bahkan ini anu ya berbagi apa Pak pengalaman ya Pak ya. Waktu itu ada kendala menpam tuh pompa hidrolik Pak. Alat itu juga masih baru. Namun memang mal apa istilahnya dari kooperator lah gitu ya. Sehingga kita pun kepayahan, bingung Pak. Wah nih kesalahannya nih. Namun di satu sisi pihak siapa waktu itu agen tunggalnya Pak ya. Saya nggak Vendor lah nyebut, ya. saya nggak nyebut nih Pak, nggak nyebut apa namanya. Vendor ya, vendor. Vendornya itu tiba-tiba mengirim apa namanya mekanik dan eksekusi langsung dicopot Pak. Itu yang tanpa sepengetahuan izin dari saya waktu itu. Yaitu di situ kami merasa ada bersyukur. Wah,
ternyata mereka tidak mengikuti SOP karena copot tanpa persetujuan saya gitu. Akhirnya kami permasalahkan Pak. Namun panjang jalan ceritanya sehingga dalam alat itu sampai terduduk hampir seminggu gitu Pak. Pada saat sudah seminggu kan kami udah merasa ini timpang gitu ya Pak, ekskavator waktu itu. Iya, iya. Timpang ini. Akhirnya saya diskusi sama COO untuk secara cepat paralel, yang ini kita urus, yang ini kita harus ngadain nih supaya cepat ini. Dan itu bisa jadi backup Pak. Karena armada kita ekskavator waktu banyak sekali. Jadi backup dan setuju CO. Harganya Pak 3 digit Pak. Waduh, Waduh, iya benar Pak. Itu tahun 2011 atau 2010 Pak. Itu udah dapet kalau kita beli, nah ini merek lagi. Mobil yang waduh. merek SUV yang sekarang lagi terkenal Ya, itu Pak. Yang iya, reborn. double kabin lah ya. Reborn. Ya, nah itu Oh iya. benar harganya kan fantastis. Namun disetujui, jadi bisa putus. Saya sama purchasingnya ikut bawa duit di tas gitu langsung ke itu Pak. Waduh, Jadi solusi itu memang cash and carry dong. iya Pak. Jadi memang solusi itu harus bisa diputuskan dengan cepat gitu kan Pak. Termasuk rantai apa namanya rantai persetujuan yang panjang gitu kan Pak. Betul, Itu ya. bedanya Pak. Dan pada saat saya di tempat dulu Pak, paling lama alat duduk itu 1 bulan Pak. 4 1 minggu. bulan ya. Lebih dari itu saya malu Pak. Nah saya juga nggak mengungkit-ungkit ya Pak. Saya nggak mengungkit-ungkit. Namun itu faktanya gitu Pak Is. Bahwa Iya, iya. siapapun mekanik yang bentuknya kayak apapun mekanik, selama kita bisa mengarahkan dengan benar, mengawal dia, meyakinkan dia supaya dia lebih pede, termasuk juga Lebih lancar. adanya, tapi spare partnya ada langsung bisa Pak eksekusi. Namun kalau Iya. udah kendala apa namanya birokrasi yang panjang lebar, waduh saya sampai malu itu Pak, ada alat yang terduduk sampai berbulan-bulan gara-gara masalah itu aja Pak. Nah itu Pak, Satu. ini berbagi ya Pak ya, sorry kalau saya nggak mungkin tapi kita berbagi kan Pak, informasi, pengalaman gitu ya Pak ya. Nah ini Pak Is saya juga mau dong bagi pengalaman Pak Is nih kemarin di tempat yang terakhir itu saya melihat sendiri bahwa Pak Is tuh melakukan replanting. Ini jarang loh ini. Replanting ini nggak semua apa namanya estate management pernah punya pengalaman replanting. Betul ya. Karena umur ya, umur pokok Umur. itu berapa ya Pak ya umurnya untuk di replanting? Tanaman umur 25 sampai dengan 27 sudah bisa direplanting. Oh gitu. Itu dia pasti berbuah Ya. nggak Pak sebenarnya di usia segitu ya? Kalau berbuah masih berbuah, cuma yield produksi per hektar per tahunnya tidak mencapai target, sehingga Ya. biaya operasional dalam setahun nggak Naik. tercover. Iya betul. Artinya sudah tidak bernilai ekonomis lah bahasa orang. Ya, betul. Nah, dia berbuah, kemudian juga tinggi loh. Waktu itu saya lihat tinggi ya Pak ya. Iya. Pokok itu 10. Ada juga kriterianya. Ada kriteria tinggi pokoknya 12 sampai 15 meter. Nah, tinggi sekali. Nah itu Pak, saya minta dibantu nih bagi cerita pengalaman Bapak pada saat menggunakan alat beratnya waktu itu ekskavator ya Pak ya kalau nggak salah ya. Kalau replanting kebanyakan dipakai ekskavator. Bulldozer hanya sebagian kecil lah untuk perbaikan jalan kembali. Oke. Bagi ceritanya dong Pak, kalau replanting itu seperti apa ya yang dilakukan oleh ekskavator itu Pak? Kalau di replanting ini kan dia, saya ceritakan awalnya dulu lah ya. Syaratnya replanting itu biasanya umur 25-27 tahun. Oke Pak. Kemudian faktor kedua mungkin yield produksinya sudah di bawah target minimum, katakanlah 15 ton per tahun sesuai dengan masing-masing perusahaan. Iya. Kemudian tingginya sudah 12-15 meter sehingga menyulitkan pemanen mengambil hasil. Oke, apa Pak? Egrek ya? Apa istilahnya Pak? Egrek ya. Egrek. Egrek yang panjangnya 12 meter loh itu. Iya, egrek 12 meter ya. Itu udah nggak mampu ya, kejauhan ya Pak ya. Iya. Betul. Apalagi sekarang kan sudah pakai pool aluminium. Iya. Kalau 10 tahun, 15 tahun lalu masih pakai bambu kita itu. Iya. Nah, kalau ini udah 15 tahun sekarang ini sudah pakai aluminium foil. Jadi dia lebih ringan, lebih fleksibel dia. Iya betul Pak. Nah, itu dia syaratnya untuk melakukan replanting.
Nah, setelah itu barulah kita teknis kerjanya. Teknis kerjanya biasanya kita tidak pakai bulldozer, apakah dia di areal rata atau areal berbukit ataupun areal gambut basah, kita Iya. memakai ekskavator. Jadi Oke. teknis kerjanya ada bermacam-macam sih. Salah satunya kalau pakai ekskavator dia ditumbang dulu sawitnya itu sesuai dengan barisan tanaman. Sawitnya ditumbang dengan mendorong pakai bucket, Oh, kemudian dirumput jalur per baris tanaman atau istilahnya diletakkan di gawangan matinya. oke. Mati, oke. Nah, Dorong gitu aja Pak ya, didorong gitu aja ya? Pokok iya itu. didorong, tapi sebelum didorong kita ada tekniknya dulu. Kita Oh, gali, iya. kita gali kiri kanan dari lubang tersebut untuk mempermudah mendorong batang sawit memakai bucket tadi. Oke. Oh, Kalau jadi kita paksakan dia menggali, iya iya kalau iya. mendorong bisa patah batangnya dan juga bisa hostnya jadi terkendala host-host dari unit kita itu. Dan apa akarnya itu akar serabut kan ya Pak ya? Tapi udah Akar besar-besar. serabut ya. Oh iya iya. Ya kayak pohon kelapa ya, luar biasa kan susah. Ya, mirip penuh kelapa akar serabut. Iya. Ya betul Pak. Dan itu pada saat paket itu mendorong, kadang-kadang itu diulang-ulang sehingga terjadi kayak impact atau apa ya mukul gitu loh Pak, kayak malu gitu. Itu sebenarnya bisa Betul, ya. tidak awet itu apa pompa hidrolik itu sendiri dan hose itu bisa pecah. Ya. Ya Pak, lanjut Pak, tadi dibuang, dikumpulkan dalam Nah, dalam kita apa? gali lubang, kita dorong, barulah mempermudah menumbang batang tadi. Kita berikan dia di dalam jalur tanaman pada posisi di gawangan mati. Gawangan mati. Itu salah satu tipe. Nah, yang tipe kedua, kita gali lubangnya itu, batang kelapa sawit kita rebahkan, kita tumbang, kemudian batang itu dicacah, diciping istilahnya. Oke, Nah, ditinjau. diciping itu memakai bucket khusus. Oh, Bucketnya bucket khusus, dia tidak seperti untuk penggalian, untuk meloading. Jadi dia seperti ada di depannya itu ada baja untuk mencincang batang kelapa sawit tadi dengan tebal sekitar 5 sampai 10 cm. Dicacah. Istilahnya chipping. shipping, ya ya. Saya belum pernah lihat itu. Jadi yang Bapak pakai kemarin tidak itu ya, tidak shipping ya, cuma di Kemarin ada dua teknis bisa di chipping, bisa tidak. Tadi yang kami lakukan kemarin hanya tumbang saja. oh tumbang. Dan itu Ya, habis itu tidak dicacah, tidak di apa censo ya, tidak dicincang censo gitu ya. trading atau dicacah. Oh ya, dibiarkan. Itu sampai berapa lapuknya sampai berapa lama itu? Pak? Biasanya yang sudah kami alami sekitar 2 sampai 3 tahun baru lapuk. Oh, ya ya. Nah, 2-3 tahun dia baru lapuk. Arti kata itu setelah penanaman LCC kita atau kacang-kacangan bisa berjalan bagus, mempermudah pelapukan tadi. Oh iya, kayak vegetasi tapi kacang-kacangan itu ya Pak ya? Ya, Dia akan LC, merambat legum capercaillie atau kacang-kacangan. apa Pak LCC? LC, LC. legum capercaillie, LCC. Oke. Dan itu dia nanti juga akan mempercepat pembusukan ya Pak ya dari batang itu ya. Iya, Oke oke. Jadi seperti itu ya Pak Is. Jadi digali dulu lubang di akar, kemudian pada setelah digali dia didorong, taruhlah dia di gawangan mati karena itu akan ditumpuk ya Pak berarti ya, ditumpuk sampai usia 2 tahun 3 tahun dia akan apa namanya melapuk dengan sendirinya. melampuk dengan sendirinya, alami secara alami. Iya iya Pak. Termasuk si pelepah-pelepahnya ya Pak ya, semuanya ya. Ya, sekaligus itu. Oh, Akar, batang, daun, pelepah dirumpuk di dalam satu barisan di gawangan mati tersebut. oke. Setelah itu baru lubang tadi ditimbun lagi ya Pak ya, sama tanah baru ya. Nah, biasanya lubang itu setelah kita gali, kita sekarang ini kan tanaman generasi kedua, ketiga, keempat kelapa sawit, itu Uh, masih ada problem kita penyakit jamur Ganoderma. Ganoderma. Nah, itu jadi lubang tadi itu kita biarkan selama 2 minggu dulu. Selama 2 Kita minggu. biarkan selama 2 minggu minimal.
Iya, supaya dia mematikan potensi si Ganoderma Jamur, tadi, Ganoderma. ya. Nah, setelah 2 minggu baru kita pekerjaan ulang untuk menutup lubang tersebut. Oke. Si eskavator tadi kembali lagi ke barisan pertama waktu dia pada saat penumbangan tadi. Iya, iya, iya. Ya sudah, kalau gitu ditanam, kemudian istilahnya apa Pak? TBM ya Pak ya, kalau kayak gitu ya. Si bibitan tadi ya. Ya, TBM. TBM, ya. Baik-baik, TBM 1, 2, gitu ya Pak ya. Ya, Tahun-tahunnya satu, ya. dua, tiga. Iya. Dan mungkin TBM 3 sudah ada yang berbuah ya, Pak ya. Beberapa varietas sudah ada yang bisa berbuah umur 30 bulan, Iya, 36 bulan. iya betul, betul 30 bulan. Ya baik Pak. Ini apa ya, satu bentuk kolaborasi kerjasama lah ya, kolaborasi antara Traksi sama estate dalam melakukan produksi atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah diprogram ya, salah satunya replanting. Nah ini Betul, replanting ini perencanaan programnya ya itu tadi, rotasi 25 sampai 27 tahun sekali, jadi itu jarang gitu. betul. Jarang. Dan dilibatkan hanya cukup ekskavator sama doser itu untuk perataan sama pembentukan jalan gitu aja ya Pak ya. Perbaikan jalan kembali. Jalan kembali ya, ya. Dan apa namanya, habis itu si asisten divisi yang melakukan aktif untuk si bibit-bibit tadi ya Pak ya. Luasan berapa hektar waktu itu Pak Is? Kemarin saya lakukan yang terakhir yang 3 tahun lalu sekitar 80 hektar. Wah gede itu, 80 hektar. Satu blok itu 25 hektar ya Pak ya? Ya, 25 sampai 30. 25 sampai 30. Pokoknya 30 ya. pokoknya ada Pokoknya kalau dia misalnya 1 hektar ada 130 sampai 135 pokok. 30. Kisarannya yang sampai Ya, dengan umur 25 tahun. ya, 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 ya. Dari saya sih seperti itu. Jadi memang kesimpulannya Traksi gitu ya di industri perkebunan, kebetulan sawit gitu ya, memang selalu berjalan seiring sejalan gitu ya Pak ya. Dengan Betul ya. dengan divisi estate itu sendiri. Tidak hanya apa namanya dukungan produksi untuk panen gitu, tapi persiapan-persiapannya pun juga gitu ya Pak ya, persiapan-persiapan untuk tanaman gitu ya, mulai dari Iya. bibitan, kemudian dia pemeliharaan gitu ya, pemeliharaan, karena paling tidak untuk ngangkut pupuk ya Pak ya, ngangkut pupuk itu kan juga Betul. pakai transporter apa namanya si truk atau dump truck gitu ya, kemudian dia panen, kemudian sampai replanting itu masih ada terus Replanting. gitu. Siap-siap ya. Yang penting saya sudah dapat silaturahminya sama Bapak. Yang kedua, sudah dapat pengalaman dari Bapak, dan saya juga bisa tukar pikiran tadi mengenai pengadaan itu sama Bapak. Kapan kita ketemu lagi Pak? Nanti kalau sekarang nih Bapak di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara, pulangnya juga nggak lewat Jakarta ya, langsung ke Medan ya Pak ya, Sumatera Utara ya. Transit Jakarta. Ya transitnya tapi bandara. Iya, iya, iya. Baik Pak Is, ini apa? Terima kasih sekali lagi Pak Is, jaga kesehatan di site-nya. Terima kasih kembali Pak Cuk. Ya, Semoga kita sehat selalu. sama-sama Pak, saling mendoakan. Terus sama-sama Ya. sukses Pak. Dan tetap Sip. silaturahim. Mari Pak, izin Pak. Mari Pak Cuk. Ini dulu. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Cuk. Sama-sama Pak Is. Alhamdulillah, sudah oke.